Suara Pembaharuan Indonesia Televisi. Alin diperkosa 4 orang di dalam mobil, lalu diturunkan di tepi jalan. Tragedi 1998. Masih dari cerita tragedi 1998. Nama orang dan suku tertentu kami rahasiakan untuk menjaga kehormatan serta masa depan korban. Semua sumber kisah ini diperoleh dari keluarga korban peristiwa tragedi 1998. Alin adalah seorang gadis berusia 20 tahun, berasal dari Pontianak, sebuah kota di Kalimantan Barat. Setelah tamat SMA, Alin merantau ke Jakarta ikuti pamannya, Budi, pemilik sebuah toko di Klender, Jakarta Timur. Kebetulan paman Alin, Pak Budi, sudah berkeluarga dan baru memiliki baby. Kedatangan Alin ke Jakarta untuk membantu pamannya di toko, sedangkan istri pamannya, karena baru melahirkan, harus mengurus bebinya di rumah. Alin di Jakarta belum sebulan, dan baru mulai membantu pamannya di toko elektronik daerah Klender, Jakarta Timur 7 hari. Jadi belum tahu betul seluk-beluk ibu kota Jakarta. Seperti biasa, tugas Alin di toko hanya untuk mencatat barang keluar dari bon belanja yang telah diterbitkan oleh karyawan yang lain. Sebagai dokumen rekap belanja setiap hari, dari data itu pamannya bisa mengetahui berapa hasil kotor pendapatan dalam sehari dan bisa mengetahui barang apa yang harus diorder untuk hari selanjutnya. Pada tanggal 10/1998, seperti biasa, setelah sampai di toko, paman Alin langsung baca koran langganan. Alin yang tidak terlalu mengerti tentang politik atau apa, sempat mendengar keluh dari pamannya. Dalam keluhan itu, paman Alin sempat mengatakan, dalam beberapa hari ke depan, toko kita harus tutup dulu sambil melihat situasi. Kalau Jakarta aman-aman saja, kita tetap buka. Tapi kalau tidak aman, baiknya kita stop jualan dulu untuk sementara. Alin juga sempat mendengar pamannya berbicara dengan rekan sebelah toko mengenai keadaan Jakarta beberapa hari ke depan. Dan dari pembicaraan itu, rekan paman Alin memberikan jaminan bahwa pertokoan ini sudah dijaga oleh aparat keamanan. Tak akan ada yang datang ganggu para pedagang yang sedang berjualan. Kata-kata ini yang membuat paman Alin kembali bersemangat. Pada tanggal 11 Mei 1998, pemberitaan di TV semakin gencar mengenai proses politik dan situasi terkini ibu kota Jakarta. Semakin panas dengan adanya aksi-aksi demo para mahasiswa. Melihat kondisi Jakarta semakin panas, paman Alin kembali berdiskusi dengan beberapa security mengenai keadaan keamanan pedagang di Klender, Jakarta Timur. Tetapi sama juga, mendapatkan jawaban bahwa massa tidak mungkin masuk sampai ke pertokohan karena sudah dijaga aparat keamanan.
itu pun sebetulnya Paman Alin masih belum yakin dengan jaminan dari security. Sehingga mulai tanggal 11 Mei 1998 itu, Paman Alin sudah menyuruh karyawan tutup toko pukul 14.00 dan segera bergegas pulang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya karena ibu kota Jakarta semakin mencekam, tanggal 12, 13, dan 14 Mei 1998, Paman Alin meminta seluruh karyawan libur kerja untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan juga. Lalu pada hari itu, Jumat 15 Mei 1998, atau 3 hari setelah terjadi peristiwa penembakan mahasiswa, suasana Jakarta semakin panas. Aksi-aksi demo di DPR dan aksi massa penjarahan barang di toko-toko semakin menjalar kemana-mana. Sekitar pukul 9.00, Paman Alin mengajak Alin mengikutinya ke toko sekedar mengecek toko dan ingin mengambil beberapa dokumen penting. Pagi itu suasana Jakarta sedikit lancar. Aparat keamanan melakukan penjagaan di mana-mana. Alin dan pamannya sampai di toko sekitar pukul 9.30. Paman Alin lalu mengecek dan memperbaiki beberapa kunci toko, sedangkan Alin diminta mengumpulkan beberapa dokumen penting. Sekitar pukul 10.30, Alin sudah berhasil mengumpulkan dokumen dan melaporkannya kepada pamannya. Dengan singkat, Paman Alin yang sedang sibuk menggantikan gembok toko meminta Alin antarkan dokumen ke mobil dan tunggu saja di mobil, sebentar lagi pamannya akan turun. Pada waktu Alin turun ke lantai bawah, begitu terkejut, Alin melihat masa aksi penjarahan barang sudah memenuhi ruangan bawah. Dan seketika ada beberapa pemuda yang mengakui diri mereka mahasiswa sambil menenteng jerigen bensin dan menumpahkan bensin di beberapa sudut ruangan bawah, lalu menyulutkan korek api, dan dalam sekejap api berkobar sangat besar. Alin berteriak, pamannya masih di ruang atas. Alin meminta tolong dari beberapa orang di luar untuk menyelamatkan pamannya. Tapi api sudah berkobar semakin besar. Alin panik, tidak tahu harus melakukan apa. Alin ingin menerobos api untuk menyelamatkan pamannya, tapi dia dilarang oleh warga. Api semakin hari semakin membesar. Banyak orang yang ingin menyelamatkan sanak saudaranya di lantai atas, tapi dilarang oleh mereka para pemuda yang melakukan pembakaran tadi. Dalam keadaan panik, tiba-tiba Alin ditarik dengan paksa oleh 4 orang pemuda berbadan kekar, diseret masuk ke dalam sebuah mobil, lalu dibawa pergi memutar-mutar ibu kota Jakarta sambil menyetel musik dengan keras. Di dalam mobil, baju Alin dibuka dengan paksa, dan dibawa ancaman pisau. Mereka berkata, kalau Alin ingin tetap selamat, jangan ribut. Kalau tidak, susumu akan kami potong dan kamu akan dibunuh. Alin minta tolong sambil gemetar tangannya karena ketakutan. Tapi pemuda-pemuda itu sangat buas dan Alin diperkosa di dalam mobil secara bergantian. Selesai diperkosa,
salah seorang daripada pemerkosa itu dengan menggunakan pisau menyayat susu daripada Alin. Alin sudah tidak merasakan sakit lagi karena trauma yang begitu dalam. Dan selesai pemuda-pemuda itu melancarkan aksinya dengan hanya menggunakan baju kaos berwarna putih. Alin dibuang di tepi jalan, tepat di depan sebuah warteg di daerah Jakarta Timur. Dengan kaki gemetar, Alin coba meniti langkah perlahan menuju warteg. Kaos putih yang dikenakan berlumuran darah, luka sayatan pisau tepat di susunya. Dari kemaluan Alin juga menetes darah segar. Dalam keadaan takut, kalut dan trauma, Alin seakan sudah tidak tahu, sudah tidak sadar bahwa dia sedang telanjang. Tapi bibirnya coba meminta tolong dari ibu pemilik warteg. Dengan segera pemilik warteg itu mengucapkan astagfirullah, lalu memeluk Alin dan mendudukkannya di bangku, dan dengan segera memakaikan kain seadanya untuk menutupi badan Alin walaupun darah segar masih menetes. Ibu pemilik warteg segera melapor ke Pak RT, dan Pak RT datang lalu segera melarikan Alin ke rumah sakit terdekat. Alin dengan tatapan kosong hanya mengeluarkan air mata. Lalu sesekali minta tolong mengucapkan kata paman. Tolong paman, tolong paman. Sampai di rumah sakit, karena banyak pendarahan, Alin pun pingsan. Dan di hari kelima pasca kejadian itu, Alin bisa diantar pulang ke rumah pamannya di sekitar Pluit berkat alamat yang tersimpan dan dibantu oleh petugas rumah sakit. Bibi Alin begitu terkejut dengan kepulangan Alin dan dalam keadaan trauma berat. Ketika Alin melihat bibinya, dengan segera Alin memeluk dan menangis sejadi-jadinya. Lalu ada kata yang keluar dari mulut Alin, tolong paman. Kemudian Alin pingsan lagi. Setelah berobat beberapa hari, Alin pun bisa sembuh, tapi trauma itu masih ada dalam pikirannya. Sulit untuk Alin berjumpa atau sekedar melihat wajah laki-laki. Dia selalu mengurungkan diri di dalam kamar. Dan akhirnya, pihak keluarga Alin, Bibi Alin harus menerima takdir bahwa paman Alin, suaminya, telah meninggal dalam peristiwa kebakaran. Setelah Alin sembuh, Alin pun kembali diantar pulang ke Pontianak. Begitulah penderitaan nyata anak bangsa dalam peristiwa kerusuhan 1998.